Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau biasa disingkat RPP. Kelas 4 semester 1. Adapun tema pembelajaran kita yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran ke-1. Muatan IPS. Kompetensi dasar dari muatan IPS yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruangan. Adapun indikator dari muatan IPS yaitu mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasar bahasa Indonesia yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulisan, atau visual. Selanjutnya yaitu indikator dari bahasa Indonesia yaitu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks bacaan. Tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya-budaya di Indonesia. Nah, Indonesia ini kaya akan suku, budaya, dan pulaunya itu sangat banyak loh adik-adik. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukuri karena adanya banyak keberagaman di Indonesia ini. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Tolong didengarkan anak-anak ya. Di sini Ibu akan membacanya. Paragraf pertama yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Selanjutnya itu paragraf kedua. Di barisan pawai tersebut terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah-langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Selanjutnya yaitu paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan.
Selanjutnya itu paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Selanjutnya yaitu paragraf kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar, kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, yang dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Paragraf itu biasanya itu kita tahu ciri-cirinya itu menjorok ke dalam. Nah, kalau bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Seperti yang kita baca tadi itu 5 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu ada kalimat-kalimatnya. Kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan paragraf kedua dalam beberapa kalimat. Jadi, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dari bacaan paragraf kedua tadi ada 7 kalimat yang akan kita pelajari. Nah, 7 kalimat ini akan kita cari tahu mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Nah, untuk kalimat yang pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalimat yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Jadi, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Jadi, kalimat pertama itu disebut gagasan pokok dan kalimat kedua itu disebut dengan gagasan pendukung. Selanjutnya itu kalimat ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Yang keempat, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar. Yang kelima, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Yang keenam, bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Yang ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, di sini masih menjelaskan tentang rombongan dari Maluku. Jadi kalimat tersebut ini termasuk dalam gagasan pendukung. Selanjutnya kita lihat paragraf ketiga. Nah, dari paragraf ketiga ini terdiri dari 4 kalimat. Supaya kalian bisa memahami apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Nah, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Yang kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik dengan daerahnya, cengceng namanya. Jadi, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Karena kalimat pertama itu intinya adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Maka kalimat pertama ini adalah gagasan pokok.
Nah, alat musiknya diuraikan di kalimat kedua, tiga, dan empat. Jadi, kalimat kedua, tiga, empat itu termasuk dalam gagasan pendukung. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Indonesia memiliki 34 provinsi, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Pekanbaru, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan yang terakhir yaitu Kalimantan Utara. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan NKRI. Yang kedua, keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Nah, anak-anak, sikap menghargai keberagaman itu banyak cara loh. Yang pertama ada bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama kalau sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek suku dan agama orang lain. Yang keempat, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Yang kelima, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Nah, anak-anak ada pun contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Yang kedua,
mengejek agama dan suku orang lain. Yang ketiga, hanya berteman dengan teman yang sama agamanya. Yang keempat, tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. Dan yang kelima, mengganggu teman yang sedang beribadah.